Oke, kali ini kita lanjutkan untuk pembahasan soal ujian akhir semester KAI semester ganjil tahun 2021-2022 nomor 1 ya. Di sini kita punya spektrofotometer UV vis. Nah, kita disuruh untuk sesuai dengan pertanyaan ya, kita suruh menganalisis. Nah, nomor 1A. Sampel air yang mengandung senyawa nitrat dan amonia akan ditentukan konsentrasinya dengan spektrofotometer UV vis dengan membuat kurva standar nitrat dan juga amonia. Setelah sampel diukur absorbansinya pada panjang gelombang maksimum masing-masing senyawa, kemudian konsentrasi amonia dan nitrat dibaca pada kurva standar yang telah dibuat. Bagaimana pendapat saudara tentang rencana ini? Kemudian seandainya cara itu tidak tepat, jelaskan bagaimana menentukan konsentrasi nitrat dan amonia dalam sampel. Ya, oke. Kalau kita lihat di sini, ini udah benar ya, menentukannya pakai kurva standar. Nah, cuman kalau disuruh berpendapat ya terkait dengan cara ini, menurutku langkah-langkah prosedurnya itu kurang tepat ya, kurang tepat dan kurang lengkap. Jadi prosedur kurang tepat dan lengkap. Nah, kurang tepat dan lengkapnya di mana? Jadi sekaligus ini kita akan membahas tentang prosedur analisis ya. Nah, prosedur analisis. Nah, prosedur analisis kita assume bahwa alat sudah siap pakai. Jadi kita ya tidak perlu kayak mengatur ulang lagi gitu alatnya. Kalibrasi dan lain sebagainya kita nggak perlu. Nah, alat siap pakai. Maka langkah pertama yang jelas kita juga perlu menyiapkan sampelnya ya. Sampel airnya. Nah, kemudian kita harus menentukan panjang gelombang maksimum ya. Panjang gelombang maksimum dari kedua senyawa. Jadi kita punya dua senyawa tadi ya, kita tentukan panjang gelombang maksimumnya. Nah, ciri-cirinya gimana? Kita harus melihat dua daerah yang absorbansinya maksimum. Nah, untuk mencari panjang gelombang maksimum bisa dengan eksperimental, jadi bisa kita coba langsung ya, bisa kita coba langsung di alatnya, bisa juga kita menggunakan pustaka atau kita menggunakan data yang tersedia. Nah, untuk apa kita menentukan lambda maksimum? Agar kita nanti bisa menentukan absorbansinya itu, kemudian nanti kita bisa main dari sana. Kita bisa main untuk menentukan konsentrasi dari sana. Nah, kalau misalkan kita sudah menentukan lambda maksimumnya, ini kan ada dua senyawa. Ini analisis multi komponen. Maka kita harus meninjau apakah lambda dua senyawa, lambda maksimum dua senyawa itu interferensi atau tidak. Nah, kalau misalkan tidak, berarti ya aman gitu. Kita bisa lanjut membuat larutan standar. Larutan standar dengan konsentrasi bervariasi. Nah, konsentrasi bervariasi. Kita bisa membuat larutan standar dengan konsentrasi bervariasi untuk mendapat kurva standarnya. Nah, jadi nanti kita bisa dapat datanya itu dari situ gitu. Tapi kalau misalkan lambda 2 senyawa berinterferensi, nah tentunya kita harus meninjau. Kita harus meninjau terlebih dahulu mana absorbansi murninya. Karena kan kalau interferensi kan gelombang itu tercampur ya. Absorbansi murni masing-masing senyawa. Nah, ini misalkan ya. Kalau misalkan dia berinterferensi, ini kan berarti seperti ini nanti.
Maka kita perlu menentukan ini misalkan senyawa 1, ini misalkan senyawa 2 dengan lambda 1, lambda 2. Nah, ini kita perlu menentukan absorbansinya si senyawa 1 berapa, si senyawa 2 berapa dengan konsentrasi yang diketahui gitu. Nah, caranya bagaimana? Kalau misalkan untuk menentukan ini itu absorbansinya kebaca berapa? Ini kan daerah 1 ya. Ini daerah 2. Maka nanti kita harus meninjau pada 2 gelombang gitu ya. Pada gelombang 1 atau gelombang maksimum senyawa 1 itu ininya berapa? Nah, ininya apa? Absorbansi senyawa 1 pada gelombang 1 berapa? Absorbansi senyawa 2 pada gelombang 2 berapa? Gitu. Kemudian pada gelombang maksimum 2 juga seperti itu. Gitu. Absorbansi 1 pada senyawa 2 berapa? Kemudian absorbansi 2 pada senyawa 2 berapa? Gitu. Nah, ini gelombang maksimum 1. Nah, dari sini nih nanti kita bisa dapatkan si murninya ini berapa gitu. Sehingga nanti bisa kita pakai pada data. Karena kalau misalkan nanti terjadi interferensi itu kecampur, kita khawatirnya nanti pengaruh juga ke data-datanya gitu. Jadi ini yang dinamakan analisis multi-komponen. Nah, analisis multi-komponen gitu. Jadi secara garis besar tuh seperti ini ya. Nah, nanti kalau misalkan enggak ya bisa lanjut ini, kalau misalkan dia seperti ini. Kalau analisisnya hanya satu komponen, kita bisa langsung pakai standar gitu. Kita bisa bikin larutan standar, terus kita bisa bikin kurva kalibrasinya. Nanti bisa kita tentukan konsentrasi dari situ. Gitu. Nah, yang ketiga, ya jelas menentukan konsentrasi sampel dari data absorbansi yang didapat. Nah, berikut ini memang prosedur yang panjang dalam menentukan analisis dari kandungan nitrat amonia pada sampel air. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita lanjut ke yang nomor B. Di sini kita punya hasil pengukuran absorbansi larutan standar dan sampel menggunakan spektro UV-Vis sebagai berikut. Kita punya larutan blanko, ya. Kita punya ini gimana nulisnya? Ini berarti blanko standar 1, 2, 3, 4. Oke, berarti seperti ini aja ya. Ini anggaplah ini gelas ukur. Oke. Nah, ini ada kita punya blanko 1, 2, 3, 4 ya. Nah, kemudian ada sampel tapi sampel belakangan dulu. Kita fokus ke yang ini. Ini blanko. Ini standar 1, S1, standar 2, standar 3, standar 4. Nah, di sini kita melihat pada blanko ya, ini volume standarnya. Nah, volume standar blanko di sini kita lihat kalau blanko 0 ya. Kemudian kalau standar 1 ada 1, standar 2 ada 2, standar 3 ada 5, standar 4 ada 10 ml. Kemudian konsentrasi standarnya ya, standar pekat. Ini yang pekatnya ya, belum diencerkan. Standar pekatnya di sini berarti konsentrasinya 100, semua sama ya, 100 ppm. Di sini juga 100 ppm. 100 ppm semua lah ya. Nah, kemudian kit ini larutan standar ini itu diencerkan. Diencerkan, ini jadi 50 mili, ini jadi 50 mili, 50 mili, 50 mili, 50 mili. Nah, 50 mili. Lalu nanti kita akan dapatkan konsentrasi encernya berapa. Kemudian data absorbansinya, kalau blanko di sini 0 ya jelas ya, 0. Di sini 0,08.
kemudian 0,17, 0,42, dan 0,81. Nah, bagaimana kita mencari volume encer ini? Nah, volume encer ini bisa kita cari dengan kaidah pengenceran ya. C1V1 sama dengan C2V2. Nah, mungkin nanti teman-teman bisa bedah sendiri sambil double checking juga ya. Ini karena ini 0 ya. Karena ini 0 nggak ada isinya standarnya. Jadi mungkin kita bisa anggap ini 0 ppm. Ini juga seharusnya 0 ppm karena tidak diketahui tidak ada isinya lah gitu. Kemudian yang ini 1 mili 100 ppm kita encerkan menjadi 50 mili. Di sini berarti kita dapatkan konsentrasi encernya adalah sebesar 2 ppm. Kemudian yang ini 2, konsentrasi standar juga 100 ppm, diencerkan menjadi 50 mili, nanti kita dapatkan di sini 4 ppm ya. Nah, 4 ppm. Oke. Kemudian yang 5 mili. 5 mili di sini berarti kita encerkan tuh nanti jadi 10 ppm. Kemudian yang ini nanti jadi berapa ini berarti? 20 ppm ya. 20 ppm. Nah, dari situ kita bisa bikin kurva standarnya terlebih dahulu. Jadi untuk bagian sampel mungkin kita kesampingkan saja. Kita kesampingkan dulu ya untuk yang sampel. Nah, kita bisa bikin kurva standarnya terlebih dahulu. Nah, kurva standar yang kita pakai datanya adalah X. X di sini adalah konsentrasi encer ya. Dan Y volume encer. Nah, di sini tadi kita punya apa saja? Konsentrasi encernya. Oh, sorry kok, konsentrasi. Bukan volume encer, sorry. Untuk Y-nya di sini absorbansi. Y-nya di sini absorbansi. Nah, konsentrasi encer dari X di sini mulai dari 0, 2, 4, 10, 20. Di sini 0, 0,08, 0,17, 0,42, 0,81. Nah, kalau kita lihat pada ini, pada rumus regresi linier, kita butuh data dari X kali Y sama X kuadrat. Nah, sini ini XI kali YI, ini YI, XI. Sini kita bisa dapatkan ini 0, kemudian ini 0,16 ya. Lalu ini berarti ketemunya 0,68. Ini 4,2. Kemudian yang ini berarti 16,2 ya. 20 kali 0,81. Nah, kemudian kita butuh data XI kuadrat. Sini juga 0, 4, 16, 100, 400. Ya. XI kita cari totalnya berapa, ini jumlahnya ya. Nah, jumlahnya masing-masing. Di sini kita dapatkan, tadi 20. Di sini kita dapatkan kalau yang ini berarti 6, 16, 36. Kemudian yang ini berarti 0,08 tambah 0,17, 0,42, 0,81. 1,48. Mungkin bentar kita cek dulu ya. Kita cek dulu aja kali ya. 0, 0,08, 0,17, 0,42, 0,81 ya. Oke. Kemudian di sini berarti kita dapatkan 0,16 ditambah 0,68 ditambah 4,2 tambah 16,2. Di sini kita dapatkan 21,24. Kemudian ini berarti 520. Nah, kurva kalibrasi ini kan A sama dengan
B1X plus B0. Kita nyari yang B1X dulu, atau B1-nya lah. B1-nya di sini caranya N dikali jumlah dari XI kali YI dikurang perkalian antara jumlah XI dikali dengan jumlah YI per N dikali jumlah XI kuadrat. Ini XI kuadrat gini ya, dikurang jumlah dari XI dikuadratkan. Nah, ini hati-hati ya, beda makna soalnya. Nah, di sini kita masukkan N-nya ada 5. XI kali YI jumlahnya 21,24 dikurangi jumlah XI-nya 36 dikali dengan YI-nya 1,48 per 5 dikali jumlah XI kuadratnya 520 dikurangi 36 dikuadratkan. Nah, di sini kita dapatkan 21,24 106,2 dikurangi 36 kali 1,48 53,28 per 5 kali 520 2600 dikurangi 36 kali 36 1296. Tadi ini 106,2 ya. 106,2 dikurangi 53,28. Ini berarti ketemunya 52,92 dibagi 2600 dikurang 1296. Ini berarti 1304 sama dengan 52,92 dibagi dengan 1304. Nanti kita ketemu ininya 0,0405. 0,0405. Ini kita sudah nemu B1-nya. Nah, kalau nyari B0 bagaimana? B0 di sini bisa kita cari dengan rata-rata dari Y dikurangi B1 kali rata-rata dari X. Berarti kita perlu nyari data rata-rata. Rata-rata dari X di sini ini rata-rata ya. Ini berarti 7,2. Oke. Kemudian yang ini 0,296. Nah, ini kita masukkan. B0 sama dengan 0,296 dikurangi 7,2 dikali dengan 0,0405. Nah, sama dengan 0,296 dikurangi 7,2 dikali 0,0405. Ini berarti ini berarti nemunya tadi 7,2 kali 0,0405 adalah 0,2916. Nah, di sini ini berarti 0,0044 ya. 0,296 dikurangi 0,2916. Ya, 0, Oke. Kita dapatkan B0, maka nanti kita bisa dapatkan data atau persamaan kurva standarnya itu adalah sebesar 0,0405 X ditambah B0-nya 0,0044. Nah, ya, jadi nanti ini mungkin ada sedikit error-error dikit lah dalam hal perhitungannya, karena memang seperti contoh yang kalau misalkan kita masukkan 0 pada konsentrasi, itu nanti dapatnya A-nya 0,0044 gitu. Nanti bisa di-assume sebagai 0 gitu mungkin ya. Angkanya memang gede-gede. Oke. Nah, ini A-nya sekian. Nah, di sini kita punya data 3 sampel.
ya. Kita punya data 3 sampel. Teman-teman barangkali kalau ingin menggambarkan kurvanya silakan bisa digambar sendiri ya, kurvanya. Nah, ini aku tulis lagi, A sama dengan 0,0405x ditambah 0,0044. Seperti itu. Kemudian kita punya 3 sampel dengan absorbansi. Nah, kita punya 3 sampel. Ini kita anggap sampel A, sampel B, dan sampel C. Kita punya data apa saja di sini? Oke. Baik. Di sini kita punya volume awal, ya. Volume awalnya sama-sama 5 mili semua. Dengan konsentrasi yang berbeda-beda, ini yang kita cari nanti. Kemudian volume pengencerannya. Nah, volume pengencerannya di sini kita namunya itu 50 mili ya. Dari sini. 50 mililiter, 50 mililiter, 50 mililiter. Absorbansi yang didapat sebesar 0,5, 0,75, dan 0,87. 0,5, 0,75, dan 0,87. Oke, untuk sampel A. Untuk sampel A, di sini kita masukkan 0,5 sama dengan 0,0405 X ditambah 0,0044 ya. Di sini berarti nanti kita langsung saja ya. Konsentrasi X-nya nanti ketemu berapa ini? 0,0405. Nah, konsentrasi X nanti akan ketemu sekitar 12,23 ppm. Tadi kita pakai acuan standar ya. Kita pakai acuan standar kalau 0,42 itu sekitar 10 ppm. Jadi make sense ya ini. Kalau misalkan kita dapat data sekian. Nah, kemudian kita sudah dapat C encer-nya. Nanti C encer di sini X itu 12,23 ppm. Nah, kemudian kalau misalkan kita mencari konsentrasi awal ya, C awal, berarti nanti kita pakai cara C1V1 tadi, tapi kita balik. Jadi nanti 12,23 kali 50 per 5. Jadi kita dapatkan konsentrasi awalnya 122,3 ppm. Kemudian untuk sampel B absorbansi 0,75 sama dengan 0,405 X ditambah 0,0044. Di sini kita dapatkan nanti X-nya itu sama dengan, kita hitung terlebih dahulu. Oh ya, ini 0,0405. Oke. Nah, ini kita dapatkan 18,41 ppm. Kalau misalkan kita cari konsentrasi awalnya dia, berarti 18,41 kali 50 per 5, kita dapatkan 184,1 ppm. Lalu untuk konsentrasi sampel sampel C. Nah, ini tadi 0,75 ya. 0,75 itu konsentrasinya 18,41, jadi make sense ya. Dia nggak melebihi ini. Oke, ini tadi C encer-nya 18,41. Untuk sampel C absorbansi 0,87 dengan ininya 0,0405 X ditambah 0,0044. Kita dapatkan X-nya sama dengan berapa ini?
Nah, kita dapatkan konsentrasi X sebesar 21,37 ppm ya. 21,37. Dengan C-nya, C awal adalah 21,37 dikali 50 per 5. Kita dapatkan C awalnya adalah 213,7 ppm. Jadi yang kita cari itu C yang ini. Ini yang kita cari. Ya, sesuai dengan pertanyaan, kita diminta untuk membuat kurva standar, kita suruh mencari konsentrasi ketiga sampel, maka kita dapatkan konsentrasinya sekian. Ya, jadi pengerjaan dari ini memang sangatlah panjang ya, nggak tanggung-tanggung panjangnya, sangat panjang sekali. Jadi memang dibutuhkan ketelitian yang lebih dalam mencari untuk analisis kuantitatifnya lah, seperti itu.